Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Fuji di sini dalam mata pelajaran matematika ya. Melanjutkan logika matematika yang sebelumnya, kita di dalam logika matematika ada yang namanya itu tautologi, kontradiksi, dan kontingensi ya. Di mana tautologi itu adalah pernyataan majemuk yang komponen pembentuk kebenarannya bernilai benar semua. Ya, komponen pembentuk kebenarannya itu bernilai benar semua. Selanjutnya ada kontradiksi. Di mana kontradiksi itu adalah pernyataan majemuk yang komponen pembentuk kebenarannya bernilai salah semua. Berarti kalau tautologi kebalikannya kontradiksi. Nah, kalau yang benar dan salah namanya kontingensi ya. Kontingensi itu adalah pernyataan majemuk yang komponen pembentuk kebenarannya terdapat nilai benar dan salah. Oke, nah selanjutnya dari implikasi bisa dibuat implikasi lain. Implikasi lain itu namanya itu converse, inverse, dan kontraposisi. Ya, converse, inverse, dan kontraposisi. Contohnya seperti apa converse itu? Definisi converse itu merupakan kebalikan dari pernyataan implikasi. Jadi kalau converse mah, kalau implikasinya itu P maka Q, kalau converse mah Q maka P. Oke, contohnya seperti ini. Implikasinya itu jika Neymar rajin membaca buku, maka Neymar cerdas. Nah, converse-nya dibalikan. Jika Neymar cerdas, maka Neymar rajin baca buku. Ya. Jadi converse mah kebalikannya dari PQ itu, yaitu QP. Selanjutnya inverse. Inverse merupakan negasi dari pernyataan implikasi. Ya, jadi negasinya. Ya, ingkarannya. Nah, coba lihat contohnya. Jika Neymar rajin baca buku, maka Neymar cerdas. Nah, inverse-nya, jika Neymar tidak rajin baca buku, maka Neymar tidak cerdas. Nah, di sini inverse-nya ada kalimat tidak ya. Oke, selanjutnya kontraposisi. Kontraposisi merupakan kebalikan dari negasi dari pernyataan implikasi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kebalikan dari inverse ya. Contohnya seperti ini. Jika Neymar rajin baca buku, maka Neymar cerdas. Nah, kontraposisinya, jika Neymar tidak cerdas, maka Neymar tidak rajin baca buku. Ya, berarti kontraposisi mah kebalikan dari inverse. Nah, di logika matematik juga ada yang namanya penarikan kesimpulan. Terdapat 3 prinsip penarikan kesimpulan. Yang pertama ada modus ponen, di mana rumusnya itu premis pertamanya itu P maka Q, terus premis keduanya P, maka konklusinya itu ya, atau apa ya, kesimpulannya gitu. Kesimpulannya Q. Jadi kalau modus ponen itu P maka Q, premis satunya, premis keduanya P, kesimpulannya Q. Itu jadi diambil Q-nya saja gitu kalau modus ponen. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini nih. Contoh modus ponen. Premis pertama,
Jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapatkan nilai bagus. Premis keduanya, kamu rajin latihan soal. Nah, di sini kan P-nya itu kamu rajin latihan soal. Q-nya kamu akan mendapat nilai bagus, ya kan? Nah, karena modus ponens itu hanya diambil Q-nya saja, konklusinya itu Q saja kan, maka jawabannya kamu akan mendapat nilai bagus. Berarti kalau modus ponens mah hanya diambil Q-nya saja dari premis ke 1. Selanjutnya modus tolen. Modus tolen, coba perhatikan, modus tolen itu premis pertamanya itu P maka Q, premis keduanya itu negasi Q. Nah, konklusinya negasi P. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Premis satunya itu jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Premis keduanya, kamu tidak akan mendapat nilai bagus. Nah, berarti pembahasannya itu kan si P-nya itu kamu rajin latihan soal. Q-nya kamu akan mendapat nilai bagus. Ingkaran Q-nya kamu tidak akan mendapat nilai bagus. Nah, berarti di sini konklusinya itu kan kalau modus tolen itu ingkaran P. Berarti yang dimaksud dari modus tolen ini berarti kamu tidak rajin latihan soal. Karena modus tolen itu kesimpulannya itu yang diambil hanya ingkaran P. Jadi kesimpulannya itu kamu tidak rajin latihan soal. Selanjutnya, silogisme. Silogisme premis pertamanya itu P maka Q, premis keduanya Q maka R. Silogisme berarti ada 3 pernyataan ya. Ada 3 pernyataan, yaitu pernyataan P, pernyataan Q, dan pernyataan R. Contohnya di sini seperti gimana? Seperti ini. Premis pertamanya, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Premis keduanya, jika kamu mendapat nilai bagus, maka kamu akan naik kelas. Nah, di pembahasan bisa dilihat P-nya itu kamu rajin latihan soal. Q-nya kamu akan mendapat nilai bagus. R-nya kamu akan naik kelas. Premis pertamanya P maka Q, premis keduanya Q maka R, maka konklusinya P maka R. Kalau silogisme P maka R. P-nya apa? Berarti jika kamu latihan soal, R-nya maka kamu naik kelas. Jadi jawabannya, jika kamu latihan soal, maka kamu akan naik kelas. Paham ya? Oke. Materi untuk logika matematika mungkin sampai di sini ya untuk pemahaman materinya. Silahkan berlatih terus dan mencari materi lain dari sumber lain, entah itu buku yang kalian miliki, buku paket, ataupun yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.